Gara-gara lo nih ngundang gue podcast dia, gara-gara dia gue jadi tertarik buat YouTube lagi. Ini aja Jo, kita punya penghasilan 5 juta misal di Indonesia. Kita gak kerja. Ini coy, jadi gue pengen jawab di channel lo nih pertama kali. Anjay. Tapi gue kalau di Indonesia gue diundang dia, nggak mau gue. Kenapa sorry. coy? Kan gue udah di atas sih. Kan gue diundang Firadi coy. Anjay. Tadi gue lihat videonya dia ngabarin gue pas udah selesai syuting anjing. Gila gue anjing, tadi gue liat videonya pas dinyalain mobil anjing, kegirangan dia anjing. Babi ngepet coy. Gue mau ngalahin Abroy Channel. Kalau gue udah sukses, gue lupain dia, padahal dia anjing. Gue pernah coy ditolak. Sebut namanya anjing. Sebut namanya. Gak usah. Jadi usah, ya? beberapa sebut kali namanya. Jadi buat yang kalian nih Indonesia nanti suatu saat kalau dia buka, please jangan dibeli. Panjang lebar cuy. Sebenarnya bukan durasi cuy. Gue tahu handphone lu gak ngangkat cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Sohibul Mi'raj. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa gue mau mengadakan ngobrol santuy ya sama salah satu teman gue yaitu Mas Abroy. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Ini kan spesial. So asik banget di sini anjing. Gue ganteng nggak? Udah lo paling ganteng di Arab Saudi. Oke coy. Gue ini nggak modal ya sebenarnya, karena gue numpang di studionya dia gitu cuy. Kenapa nggak pakai ini coy? Enggak cuy. Kalau pakai itu kan itu khusus buat konten lo. Kalau konten gue itu harus berbeda. Oke. Jadi gue dari kemarin itu bingung nih. Gue ada pertanyaan buat lo nih. Pertanyaan pertama, kenapa lo YouTube? Itu dia. Selalu di kepala gue itu. Kenapa orang-orang tuh sekarang tuh pada kabur ke dunia YouTube cuy? Itu. Oke. Itu sebenarnya gini coy. Jadi waktu gue bikin nama itu dari Januari. Kurang lebih Januari Februari. Udah ngedesain logo, nama itu udah bulan-bulan itu. Karena memang awalnya YouTube itu pengen gue buat dokumentasi. Dokumentasi kayak umroh gitu kan, pekerjaan dan dokumentasi gua sama teman-teman kayak gitu kan. Buat seru-seruan lah. Buat seru-seruan. Akhirnya belum jalan juga. Jadi belum logo udah jadi, akun udah ada. Tapi belum upload video. Belum upload video. Jadi pas upload videonya itu pas lagi lockdown cuy. Jadi nggak ada kerjaan. Karena gabut kan, nggak ada kerjaan. Iya. Jadi nggak ada kerjaan. Video pertama itu apa nih waktu itu? Video pertama, gue masih inget pertama kali bukanya lockdown. Jadi lockdown waktu itu buka pagi sampai pagi jam 7 ya. Jam 6 ya sampai jam 3 kurang lebih ya. Itu gue bikin apa ya? Tamis. Makan full tamis ya? Iya, makan full tamis. Kontennya review makan mukbang. Jadi sempat mukbang. Jadi di situ gua pakai tamis, terus pakai kibda, pokoknya banyak loh cuy. Tapi habis gak? Habis. Masya Allah. Jadi tapi di balik kamera tuh cuy, gua kekenyangan banget, nggak bisa nafas. Ya, habis itu gua habis konten itu makan nasi bukhari, ayam dan sebagainya. Tetap masih konten mukbang berarti ya? Iya, tapi memang dari awal udah dibikin konsep 3 pilihannya, tapi yang dominan itu 2 sebenarnya. Jadi vlog tetap masuk pilihan, mukbang dan podcast. Jadi kalau vlog itu kan udah ada teman-teman nih, youtuber gitu kan, udah mungkin para penonton, para viewers di Indonesia udah tahu gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi akhirnya mukbang belum ada coy. Di sini kayak Indonesia belum ada mukbang ya? Iya. Jadi akhirnya coba mukbang nih, tapi podcast memang gue tahan dulu. Kenapa? Gitu. Karena memang waktu itu gak ada biaya coy. Ternyata dia miskin coy. jadi kan gue harus beli ini kan, beli mic, beli sebagai macamnya. Akhirnya jalanlah mukbang sebagian, tapi waktu itu gue mikir coy, di Arab Saudi siapa sih yang mau sponsorin gitu kan? Kayak restoran-restoran, apalagi restoran Arab kan susah banget, apalagi sudah ada YouTuber yang orang Arab itu udah nomor 1 lah di Arab Saudi. Jadi berat lah saingannya. Oke,
jalan vlog, dikasih vlog sedikit dengan versinya Abroy waktu itu. Asik, dan versinya akhirnya Abroy, podcast cuy. lah. Cuy. Setelah gua tahu konsep bikin gimana sih bikin podcast yang low budget. Oh, jadi ini sebenarnya low budget gitu ya? Iya coy, jadi 5 rial berapa gitu. Jadi gue bikin yang low budget, akhirnya podcast itu gak harus kita pakai kamera. Jadi harus pakai. Jadi kalau nggak pakai kamera? Enggak, maksudnya waktu itu kan harus dituntut nih kalau pengen bagus ya, pakai dituntut. kamera, Ya, pakai handycam lah segala yang macam. 4K gitu, yang kualitasnya 4K yang bagus gitu kan. gitu ya, Cuma kan benar. kita budgetnya nggak ada cuy. Benar. Akhirnya Miskin. gimana sih? Gua bikin podcast tapi kualitas gambarnya bagus pakai handphone. Akhirnya gua terapin di pakai handphone. Tapi hasilnya bagus sih gue lihat. Ya, Keren. alhamdulillah lah. Keren. Jadi harus ditata rapi lagi. Nggak apa-apa kan kita belajar kesalahan cuy. Oke, Kan? Joy. Jadi kan sekarang lo udah ini kan udah dimonetize kan di YouTube kan? Alhamdulillah udah. Udah. Gua yang belum anjing. Aduh, gua masih jauh gila. Jam tayang gua belum ngejar gue, Cuk. Emang berapa sekarang jam tayang? Kalau boleh tahu. Gua lihat 300 sih. Jauh. Tapi Kan subscriber 4.000. udah lebih ini coy. Tapi lo udah ngalahin gue subscriber lo Iya. anjing. Asu. Gua jauh. Baru, coy. Gua karena baru mulai lagi sih. Waktu itu kan udah sempat mulai. Cuman gue vakum karena ada suatu hal. Jadi makanya sekarang baru mulai lagi. Gara-gara lo nih ngundang gue podcast dia, gara-gara dia gue jadi tertarik buat YouTube lagi gitu. Ya iyalah coy, bagi-bagi ini. Jadi YouTube itu coy. YouTube itu ternyata kalau gue pikir jangan dijadikan pekerjaan utama. Oke, ya setuju. Gue belajar dari YouTuber yang bukan YouTuber Indonesia. Jadi yang mengatakan jangan jadikan YouTube tuh sebagai pekerjaan utama, cuy. Jadi bagi kita nih, tapi beda loh dengan artis-artis kan. Satu sih ya, mereka Iya, udah artis berduit tuh. udah AdSense, Oh, iya. sponsor dan segala Sponsor, macamnya ya. kayak gitu. Endorse gitu. Nah, jadi kalau kita nih jadikan tabungan untuk kedepannya mungkin 2-3 tahun lagi lah. kayak Baru gitu. bisa Iya, bisa dapat Bisa mungkin ibarat kita nabung lah dari kecil Iya, gitu, iya. dari kecil sampai Investasi ini. lah. Iya, Kayak investasi. investasi Tapi itu gitu. ya mungkin 3 tahun lagi lah. Tapi itu bisa terasa ketika kita di Indonesia. Oh, kalau di sini karena di Arab Saudi masih belum gitu. Atau Bukan, karena kursnya cuy. Oh iya. Kurs dolarnya cuy. Iya, mending di Indonesia aja ya. Iya. Lebih dapatnya untung lebih 2-3 kali lipat daripada di sini. Ya kalau misalnya kita gini aja yo, kita punya penghasilan 5 juta misal di Indonesia. Ya. Keren nggak per bulan? Kita nggak kerja. Ya 5 juta nggak kerja kan ya. Iya. Siapa yang nggak mau, Cuk? Ya cuma hobi doang kan? Yo, Ya hobi udah. doang, kenapa enggak gitu loh. Itu paling kecil cuy. Kalau dapat 10 juta, Beuh, mantap. Kalau 10 juta 50 juta, 100 juta. Wih, Nggak usah kerja gue. apalagi, coy. Tinggal nikah 1, 2, 3, 4. anjir. Oh iya kan udah punya Anjir. kerjaan, udah Iya. punya pendapatan gede. Iya, abis itu lu tua, YouTube-nya nggak laku. Loh enggak. Anjing enggak lah. Tetap masih bikin berkreasi tetap. Iya, Tetap upload harus. lah walaupun udah tua gitu kan. Kan masa tua juga ada sesuatu yang harus dibagikan juga gitu. Pasti. Gua boleh nih ngerokok itu. Nggak apa-apa, ngerokok aja santai di sini cuy, nggak ada yang ngelarang. Ini itu channel yang bebas gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu gue itu melarang diri gue untuk ngomong anjing, bangsa, jancuk. Jadi karena kan ada sebagian nonton anak kecil gitu kan. Kalau sekarang gue ya bodo amat lah. Ya bukannya bodo amat, maksudnya kalian tuh ngambil yang positif aja, yang negatifnya nggak usah diikutin gitu. Jadi kan obrolan kayak gitu kan cuma kita berdua sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Iya. Refleks karena kita ketemu kan obrolan sehari-hari kayak gitu. Iya kayak gitu, cuman ya gue gak mau jadi orang munafik gitu. Iya, bukan maksud untuk nyudutin orang lain kan? Iya bukan, Iya, kan? bukan. Jadi makanya gue ya udah apa adanya gitu, main gak usah sampai sok-sok alim ngapain asu. Iya, sosok Kan, alim. bukan karena lahir sini terus harus jadi orang alim, enggak, banyak yang brengsek juga kok di sini. Anjing. Aduh, mulutnya emang gak bisa diem Tapi gua. gue gak beresek-beresek amat kali. Cuy, gak bakal ada orang ngaku cuy. Kalau gue ya, gue akuin gak baik lah. Masih jahat, masih gak benar. Kedepannya gimana lo? Kontennya bakal fokus ke mana nih? Bakal ke podcast terus atau masih campur? Kalau gue kan masih campur aduk nih. Nggak tahu gue sukanya yang mana. Intinya gue upload aja deh. Kalau gue kayak gitu. Nah, ini cuy, jadi gue pengen jawab di channel lo nih pertama kali. Anjay, gile cuy. Makanya tonton sampai habis nih cuy. Anjir. Jadi kemarin-kemarin teman-teman para YouTuber juga
banyak yang nanya kedepannya gimana gitu. Dan itu sebagian yang gua jawab gitu. Tapi kalau di sini memang kemarin gua harus ambil keputusan gitu. Nah, yang pertama, gua konten untuk podcast sementara mungkin untuk beberapa episode ini dulu. Iya. Itu karena gua mau fokus kerjaan dulu dan kemungkinan gua pengen pulang dulu ke Indonesia. Pulang dulu ke Indonesia. Karena ketika pulang ke Indonesia, gua harus persiapan nih di Indonesia buat podcast. Ya kan? Nggak langsung kan gua langsung ada studio, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi gua harus setting dulu studionya di sana di Indonesia. Dan sementara itu gua pengen isi channel gua itu dengan vlog-vlog jalan-jalan dulu di Indonesia. Yang pertama. Keren sih, keren. Nah, yang kedua, gua tetap pengen jalan podcast nih buat teman-teman reuni yang dari Arab Saudi. Oh, oke. Teman-teman lo soalnya banyak di sini kan. Ya, jadi misalnya lo pulang ke Indonesia, gua hubungin gitu. Bisa nggak lo hadir di podcast gua? Nih gimana nih ceritanya pas kembali ke Indonesia kayak gitu. Temanya sih tetap TKI. Tapi gua kalau di Indonesia gua diundang dia, nggak mau gua. Kenapa, sorry. Coy? Kan gua udah di atas sih. Lo masih di sini, gua udah di atas nggak? Aduh, gua tolak cuy. Nggak canda. Astagfirullahaladzim. Tapi itu ide bagus loh. Tapi gini coy, banyak teman-teman bilang ketika ke Indonesia, penonton malah berkurang. Loh, aneh kan? Padahal kita orang Indonesia kan? Iya. Kenapa harus berkurang? Mungkin karena informasi yang dibutuhkan dari viewers Indonesia itu tentang Arab Saudi. Tetapi ketika kita di Indonesia, ya mereka bosan karena di Indonesia. Tapi sendiri. Kan konsep orang berbeda-beda cuy. Iya, sesuai kreativitas sendiri. Iya, berbeda-beda. Jadi gua tetap seling. Nah, ini akhir-akhir ini sebenarnya gua kan nge-vlog, banyak vlognya nih. Iya. Bagus sih, bagus. Banyak vlog karena harus dituntut. Iya, harus emang. Memang dituntut kayak kemarin gua diundang Ferrari coy. Anjir. Tadi gua lihat videonya cuk, gila loh. Jadi dia ngabarin gue pas udah selesai syuting anjing. Gila, aku kaget. Jadi ceritanya gini, jadi gua pertama karena aktivitas banyak di luar, podcast ada sih, untuk podcast tuh ada. Jadi gua ada satu teman yang kerja di tempat kerja, jadi gua review nih. Tapi podcastnya versi yang ada di mobil. Di situ gua nggak tahu nih, tiba-tiba ada yang hubungin gua. Itu dari Ferrari coy. Gila. Gara-gara gua podcast dengan salah satu teman gua namanya Tahir, itu ngobrolan Arab dan ada translate di situ. Gara-gara itu tuh. Jadi gua sempat nanya, subscriber gua masih sedikit. Itu banyak subscriber Indonesia. Tapi ratusan jutaan juga banyak. Jadi dia bilang karena konsepnya podcast. Obrolan gitu. Bahkan dia pengen podcast coy, tapi gimana mau podcast coy? Capek gua bikin translate-nya coy. Makanya kalau gua bikin video bahasa Arab tuh yang lama itu bukan ngedit cut off-nya, tapi translate-nya itu yang bikin lama sebenarnya. Jadi karena kita harus menyesuaikan kan, menyesuaikan biar kalian tuh paham gitu. Jadi kalau kita pasang translate dengan sesuai apa yang diinin, kadang takut gak nyambung coy, ya kan? Benar. Jadi kita bikin yang tetap artinya sama, tapi bisa dimengerti. Itu yang bikin lama sebenarnya kan. Tapi kalau diartikan, misalnya artinya apa itu beda, tapi sama sebenarnya, sama. Artinya sama. Ini pemahamannya sama. Benar. Keren coy, gua diundang Ferrari. Gila, gua anjing tadi gua liat videonya pas dinyalain mobil anjing, kegirangan dia anjir. Udah gitu norak lagi lo. Padahal ya enggak sih norak, cuma kan pertama kali kan. Kalau gua juga bakal kayak gitu juga sih sama. Mobil mahal coy. Anjing. Gua dikasih kunci coy. Terus jancok lo enggak ngajak gua anjing, kesel gua. Dikasih kunci suruh nyalain segala macem coy. Gila. Itu enggak sembarangan orang bisa nyalain kayak gitu coy. Iya, apalagi lagi masa pandemi gini kan, mustahil disuruh megang gitu enggak boleh. Jadi, kan sebenarnya. Sebenarnya gua waktu itu ada sih gitu, ada nih gitu di sebelah ada gitu. Ada gitu. Tapi kenapa kok ngeliriknya ke gua gitu kan? Iya, kenapa kalau gua heran gitu kan? Gua heran sama lo. Kenapa kok bisa mau lo aja gitu, padahal yang lain kan masih ada gitu yang lebih tinggi maksudnya gitu kan. Kan rezeki orang beda-beda gitu. Jadi nggak bisa mandang tinggi ininya. Iya, nggak ini. Tapi makanya cuy nanti yang Lamborghini juga. Lo tahu nggak siapa yang punya perusahaan itu? Siapa? Sharbatli cuy. Gila, Lo tahu Sharbatli? Sharbatli itu dia adalah pemilik perusahaan buah-buahan terbesar di Arab Saudi, ya kan? Di Arab Saudi ya. Kalau itu gua tahu perusahaan terbesar di Arab Saudi. Keren, dan dia punya showroom juga ya. Iya. Gila, cuy. Dulu kata lo apa? Si Sharbatli dulu kerjanya dulu. Kerjanya itu. Jadi Sharbatli itu dia cerita singkat.
dia dulu usahanya jual gerobak dulu. Bukan jual gerobak, buah-buahan. Buah-buahan di gerobak gitu kan. Jadi dia punya inovasi, tapi Sarbatili udah meninggal, jadi anaknya sekarang. Gitu kan. Jadi cerita bahwa dulu Sarbatili itu dari kecil coy, gak langsung punya perusahaan. Oh, jadi dia memang mulainya benar-benar dari nol sebenarnya. Dari nol, dari dia jualan sendiri, akhirnya sampai dia lama-kelamaan lah singkatnya dia sampai bisa punya kayak pabrik ya. Jadi buah-buahan di stok di situ, di atas namakan Sarbatili. Gitu, gila itu anjing tuh orang gila sumpah. Bukan hoki, itu karena hasil kerja keras kan. Iya, jadi nggak segampang yang kalian pikirkan sekarang gitu kan. Sekarang udah liatnya udah bagus gitu kan. Iya. Belum tahu prosesnya sih naik turunnya. Makanya kita harus sebenarnya kita tuh harus nikmatin prosesnya ya enggak? Iya, nikmatin harus. prosesnya Iya, harus. Ya kalau lo mau langsung enak mana ada sih orang Nggak ada, enak. cuy. Kecuali kalau lo punya tuyul Nonton kali tuyul ntar. atau kalau Babi ngepet coy. aduh goblok anjing. Aduh. Tapi gue ini ada pertanyaan, maksudnya absurd banget sih pertanyaan. Maksudnya lo siyakin apa dengan dunia, dengan YouTube ini gitu loh untuk kedepannya? Siyakin apa sih? Gue yakin banget. Yakin banget ya? Yakin banget. Banget ya? Bukan gua aja, gua ngomong sama teman-teman yang lain. Tapi beda loh dengan senior. Gua gak ngomong ke senior ya. Senior tuh biarin lah. Jadi gua ngomong ke sepantaran gua, terus mungkin ada YouTuber yang pemula juga yang di bawah gua, jadi gua ngomong sama gua, termasuk gua yang pemula di bawah dia. Jadi gua ngomong, lo harus yakin suatu saat bakalan ada satu video lo yang bakalan viral. Oke. Yang Ya, bakalan setuju. bikin rating lo naik. Yakin. Oke. Setiap permainan pasti kayak gitu. Media sosial pun kayak gitu. Iya benar, Ya kan? kayak gitu, Lo ya. punya Instagram. Sekarang Sekarang followers lo belum ini. Mungkin suatu saat gak kerasa mungkin ada yang satu viral. Di situ akan naik, coy. jadi kita harus benar-benar yakin sama Iya. apa yang kita jalanin kan. Iya. Jangan ragu pokoknya. Jangan setengah-setengah kayak gue lah. Gue tuh bikin YouTube itu udah 2017 Lo kan sambil kuliah, coy. Iya, cuman ya itulah. Sekarang makanya gue mau aktifin lagi gitu cuy. Iya harus, coy. Buat Gue mau ngalahin Abroy Channel. Wih. Gue mau, kalau gue udah sukses, gue lupain dia. Padahal dia Anjir. padahal gue dibikinin opening, dibikinin logo segala macam. Siapa aja sih sebenarnya buat kayak gitu. Gua bikinin yang nggak ada hak cipta, cuy. Tapi enggak, maksudnya lo bikinin itu karena lo ikhlas atau lo minta sesuatu di balik itu sebenarnya nanti gitu. Nggak, gua bikinin kayak gitu, coy. Jujur aja, gua pengen ada pesaing gua. Oh, oke. Ngerti nggak? Gua nggak. Padahal orang pengennya itu kalau memulai sesuatu itu mereka nggak pengen ada saingan loh. Salah, Kok- coy. Kok malah lo pengen ada saingan gitu? Salah. Kok gitu? Salah. Gua kalau nyaingin senior nggak bisa. Ya kan? Senior udah di atas dulu Iya kan. benar, setuju. Paling tugas gua ngejar. Iya. Ngejar pasti kan. ngejar. Tapi yang sepantaran gua harus jadi saingan gua. Oke. Kenapa harus jadi saingan? Karena kalau kita semakin banyak saingan, coy, rating makin naik, coy. Oh, jadi Makin orang diomongin ditonton, orang ya, kan, makin diomongin, diinin iya. orang gitu. Dibanding-bandingin. Iya, mana yang gitu. bagus, mana yang keren gitu. Jadi secara Paham. tidak langsung kita akan naik rating, cuy. Jadi ada manfaatnya juga gitu ya. Iya. Tapi gue berterima kasih udah dibikinin logo, udah bikin opening gitu. Terima kasih. Gue nggak ngasih apa-apa sih, cuma terima kasih doang. Ya emang free, coy. Oh iya, free ya. Iya, Tapi semoga. nanti kalau udah ini, coy. anjing. Bangsa, tetep aja ditagih cuy anjing. Cancuy. Gua pergi nih kalau gak Anjing rumah lo ini cuy anjing. Masa gua di sini enggak apa-apa sih. Enggak apa gua di sini. Gua jadi punya segalanya di sini cuy. Enggak miskin gue. Lu kalau ini kita kontennya apa bahas ini nih gitu. Nah, jadi kalau pembicaraan kayak gini, coy. Jadi editing nggak banyak. Paling enak kayak gini sebenarnya, coy. Iya sih, paling Ya enak kan? kayak gini. Cuman gua nggak menemukan orang gitu. Maksudnya ada yang mau ajak, cuma kadang dia sibuk, kadang dia nolak, kadang dia kayak ngerasa apa banget gitu loh, kayak nolak gitu. Maksudnya nolaknya ya karena mungkin karena gue belum tinggi gitu lah ya. Iya, Paham nggak sih? Iya sih. Jadi kalau sama lo kan ya sama di bawah gitu kan. Gua kemarin diajarin sama YouTuber senior, coy. Justru kalau kita sering collab dengan yang di bawah kita, coy, itu malah bikin kita naik, coy. Oh, jadi kalau nggak collab? Ya nggak Tapi collab susah. sih. Hah? Susah, kalau nggak collab susah. Bukan susah sih, coy. Cuma kalau itu kita lebih ibaratkan silaturahmi. Oke. Gua pernah, coy, ditolak gitu. Di bawah gua lagi. Anjing gitu kalau Di bawah gua. goblok, siapa yang nolak gitu? Sebut namanya anjing. Sebut namanya. Nggak usah. Nggak Jadi usah, ya? beberapa Sebut kali namanya. Nggak usah. Jadi beberapa kali gua undang dia, dia nolak, coy. Cowok cewek?
Ada ya. Cewek. Oh, cewek. Gila. Udah Gitu. lo samperin aja ya. Nggak perlu. Jadi gue pas mikir, oh gue penting nggak sih gue collab dengan YouTuber gitu kan? Penting nggak sih gitu. Tapi karena gue ngalamin kayak gitu, tapi ya akhirnya setelah gue konsultasi dengan para senior, ya penting nggak penting gitu kan? Penting nggak penting gitu. Kalau misalnya gue subscriber gue misalnya 5 juta. Amin. Gua collab sama lo, gua masuk ke video lo, belum tentu lo dapat ini dari gua. Views dari lo. Kalau kan? lo masuk ke gua baru gua dapat gitu. ya, Jadi bener. pemikiran gua, oh percuma nih gitu. Percuma. Tapi gua lebih ke silaturahmi untuk berbagi pengalaman. Iya itu bagus sih berbagi pengalaman gitu. Cuman ya belum ada sih orang-orang di sini yang kayak podcast kayak lo gini, kayak nge-share tentang Saudi Arabia. Kan kebanyakan mereka lebih sering yang nge-vlog gitu kan. Iya. Kalau podcast tuh jarang banget. Tapi ini bagus sih channel dia. Karena di podcast ini coy. Jadi kalian nggak usah subscribe channel dia. Kenapa coy? Enggak canda anjing. Jadi di bawah. Di description ya. Karena gua bisa ngedit kayak munculin channel kayak gitu. Gua nggak bisa. Jadi gua taruh link dia di description aja, oke? Jadi kalau podcast gua itu lebih ke curhat coy. Curhat tentang apa nih? Gua kan gua ngefans banget sama Deddy Corbuzier nih. Wah, lo satu sama gue. Anjing. Jadi gua ngefans banget sama Deddy Corbuzier. Jadi sebelum dia podcast gua suka ketika dia sulap. Oh iya. Dan dia transformasi ke apalah waktu itu sebelum podcastnya ini kan. Jadi kayak motivasi host, gitu kan. Iya, host juga. Jadi gua belajar dari situ. Jadi di podcast itu gua seakan-akan gua nggak tahu nih. Gua yang nanya, gua yang penasaran gitu. Jadi curhat gitu, nggak ada di setting, lu harus ngomong ini nggak ada. kayak gitu gua nggak bisa sumpah. Itu kayak TV coy jadinya. Nah iya, gua sempet waktu itu sama teman-teman gue kalau bikin YouTube katanya disuruh bikin skrip dulu, terus bikin itu. Kalau gua jujur, kalau kayak disuruh kayak gitu malah gua nggak bisa, ngeblank gitu loh. Iya, karena kita itu pasti dituntut tuh. Iya dituntut, jadi harus kayak gini. Gua nggak bisa cuy. Oke gitu, makanya setiap gue bikin video di YouTube itu yang kayak bahas tentang diet segala macam itu gue nggak bikin tulisan, nggak bikin ini enggak. Jadi yang ada di kepala gue ya udah gue keluarin aja gitu. Karena gue kalau masih harus bikin skrip segala macam gue kadang lupa gitu loh. Jadi gue nggak pakai kayak gituan. Jadi langsung aja ngomong belas-belasan aja. Kalau ada yang ketinggalan kadang aduh lupa aku ngomong ini gitu, ya udah yang kelewat aja gitu. Terus tadi lo ngomong mantan gitu. Anjing, ada kata mantan emang. Mantan gue kemana lagi? Lo bakal ini nggak? Bakal stay di sini terus gak? Karena Twitter nanya ke gue kan. Gue bakal stay di sini terus atau enggak? Sekarang gue nanya ke lo. Gue balikin ke dia. Dia bakal stay di sini terus atau enggak gitu loh. Gue gak bakalan. Gak mau stay. Padahal dia anak lahiran Mekah loh, nggak mau stay di sini. Parah lu anjing. Sebenarnya gue pengen coy, kalau secara agama nih. Secara agama. Soalin gila lo. Dikit coy. Jadi secara agama ngikutin akhir zaman. Ya. Siapa sih yang nggak pengen duduk di dua tanah suci, Makkah dan Madinah coy? Setuju. Ya kan? Gua juga mau kayak iya kayak gitu. Cuma kan aturan semakin kedepannya makin susah ya, gitu kan. Kalau makin kacau nggak enak kemarin. Iya, jangan. Jadi kita cari aman aja dulu. Setelah gue pikir, gue kan ngalamin fase yang naik turun nih. Iya. Naik turun, fasenya naik turun kayak gitu kan. Jadi setelah gue pikir, kita punya modal sebanyak apapun kalau kita nggak terapkan di Indonesia percuma coy, di negeri sendiri. Sama si bokap gue mikir kayak gitu juga. Iya kan? Lo kerja banting tulang di sini sebanyak apapun lo punya modal coy. Ketika lo pulang ke Indonesia, lo udah masa tua, pas lo terlambat, lo punya modal percuma. Percuma ya benar. Jadi lo belajar lagi ke negeri sendiri buat ngejalanin gimana lo uangnya bisa berkali lipat. Yoi, berkembang gitu, kayak invest gitu ya. Cuman ya sih, bokap gue juga kadang kayak gitu mikirnya. Cuman kalau gue ngomong ke bokap gue bilang mau ikut pulang sama bokap bilang jangan dulu katanya. Udah lo tinggal aja dulu di sini. Bokap gue kayak gitu. Kalau bokap gue kayaknya tahun depan bakal sama aja, sama. Tahun depan. Gue tinggal satu kali ini aja. Habis itu udah ya. Sedih. Nggak usah sedih lah anjing. Ngapain sedih? Gua aja waktu pulang kemarin terakhir coy. Gua udah bikin konsep nih dari sini. Anjay. Bikin konsep buka usaha kaos, t-shirt gitu, sweater dan segala macam dari brand gua. Anjay. Gitu. Mana brand lo? Mana yang tulisan ada topinya cuy? Nah, ini dia cuy.
Nah, ini logonya cuy, anjing. Logo murahan. Canda aja. Jadi gue pakai dulu cuy. Siapa tahu kan gue di endorse sih. Lumayan. Susah banget nih. Oke. Keren kan? Wow, keren loh. Iya. Jadi buat kalian ntar di Indonesia, gua mohon jangan dibeli. Enggak. Kalau bisa beli karena kualitasnya pasti bagus ya. Iya. Lo mementingkan kualitas atau apa nih? Gua kualitas ya. Kualitas ya. Tapi kalau bisa gua pengen kualitas bagus tapi murah. Oh, gitu. Jadi biar sesuai kantong menengah mereka. ke bawah bisa coy, gitu. Oh, jadi nggak harus orang-orang yang berduit banget gitu. Iya, nggak harus gitu. Ya, siapa sih gua gitu kan kalau bikin brand-brand mahal nggak bakal masuk. Saingan berat coy. Saingan berat ya. Gitu. Kita bikin usaha kecil-kecilan dulu. Jadi ketika gua pulang ke Indonesia udah konsep ada nih. Beberapa konsep sih, bukan kaos itu doang. Tapi pas gua tahu pas pulang ke Indonesia coy. Keringetan gua coy. Kenapa keringetan? Lihat fashion di Indonesia itu jauh. Tapi pasti ada celahnya. Kalau kita belajar kalau kita tahu sih fashion baju itu kan dari dulu tuh. Iya sih. Tapi pabriknya masih ada aja kan gitu. Iya, masih dari ada itu. aja. Ya tergantung dari kualitas yang kita keluarin nanti. Iya sih, kalau walaupun murah tapi kualitasnya jelek itu nggak bakal beli lagi kita tuh. Iya. Jadi kalau kualitasnya bagus itu wah ini harus dibeli lagi nih, lagi nih karena murah gitu cuy. Jadi buat yang kalian nih Indonesia nanti suatu saat kalau dia buka, please jangan dibeli. lo tahu nggak itu dari siapa? Dari siapa? Jadi gua ini topi gua dapat hadiah nih. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Gua dapat hadiah nih, gitu. Ini terus. Gua dapat hadiah terus logo itu udah dibikinin itu dipesan gitu kan. Udah gua kirim gitu. Enggak tahu ternyata dipasang di situ. Anjay. Gila. Ini logo lo ngedit sendiri berarti? Bikin sendiri atau iya, logo gue bikin sendiri, desain sendiri. Gitu. Kreatif otaknya. Gue juga bikin logo gue cuy. Serius, gue punya logo nih, gue tampilin. Keren kan? Keren cuy, logo gue asu, aduh gila. Jadi gue punya brand sendiri nanti. Oh, ntar lo bantuin gue kan mau bikin ini kan? Pasti. Kaos itu kan. Jadi tapi lo kalau mau pakai kaos gue bayar ya. Enggak cuy, canda cuy. Enggak, gue kasih gratis gampang lah. Oh iya, haruslah. Iyalah, yang bikirin dia. Yang bikirin dia, saya kasih goblok cuy. Aduh. Anjing, enggak kerasa nih. Iya, cuy. Bangsat gila. Oke, jadi guys, kita udah di ujung video karena ini enggak kerasa banget, waktunya udah mau hampir setengah jam dan kita ngobrolnya aduh panjang lebar cuy. Sebenarnya bukan durasi cuy. Gua tahu handphone lu enggak ngangkat cuy. Cancu kau. Ya alasannya tidak. Cuma nggak apa-apa lah. Ntar suatu saat kan siapa tahu kita bisa lebih panjang lagi nggak apa. Iya pasti coy. Kan buat awal-awal mah ya udah segini aja dulu. Ya kayak gini coy, podcast ini kayak gini, nggak terasa kan? Nggak terasa gila sumpah. Kalau seru gitu enak. Ini kita nggak setting kan? Nggak ada settingan di sini. Jadi kita nggak ada pakai skrip. Kita ngomong ini ngomong itu nggak ada. Jadi dari tadi tuh lo nanya kan? Iya. Lo mau nanya apa? Ya, gue bilang ke dia gue nggak tahu mau nanya apa. Ya udah karena gue biarin berjalan gitu aja gitu kan. Tapi ini gua dipasang kan? Dipasang taruh anjing. Tapi gua taruh di link di description ya, enggak apa-apa. Boleh. Jadi gua taruh channel dia di link description. Jadi kalian harus subscribe pokoknya. Ya masa banyak-banyak 5 aja cukup. Nah, subscribe sebanyak-banyaknya. Jadi terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel gue dan channel Abro Channel dan follow IG kita berdua. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih coy udah mau mampir. Bukan mampir, gue yang mampir di sini masalahnya. Terima kasih buat dia, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.